Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan kemudian dikatakan juga bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dengan demikian kita bisa percaya bahwa God is really good all the time. All the time God is good. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita pelajari supaya kita bisa berjalan bersama Dia dan mengalami apa yang kita sebut tadi bahwa God is good all the time. Mazmur 90 mencatat doa Musa, dan di ayat 12 salah satu yang dia doakan adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari ayat ini dibuat satu lagu, yang lagu ini mengajar juga kita untuk menaikkan doa yang sama, supaya kita senantiasa diberi wisdom, diberi hati yang bijak untuk bisa menjalani kehidupan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mazmur 90 merupakan doa yang Musa naikkan, dan kita perlu lihat konteks dari doa ini. Ini adalah satu curahan hati dari Musa. Dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ketika usianya 80 tahun. Dan selama 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun sampai seluruh orang-orang dewasa itu meninggal semua di padang gurun, termasuk Musa, nggak bisa masuk tanah perjanjian. Lalu bangkit generasi yang baru. Sementara generasi yang lama yang keluar dari Mesir itu semuanya mati kecuali Yosua dan Kaleb. Dan hal itu terjadi karena berkali-kali orang Israel itu berontak, tidak percaya kepada Tuhan, meragukan tuntunan Tuhan, dan berkali-kali bersungut-sungut. Ketika mereka keluar dari Mesir, mujizat yang luar biasa dibuat Tuhan, yaitu laut Teberau terbelah dua, dan semalam-malaman orang Israel itu jalan menyeberangi laut tersebut di tengah-tengah tanah yang kering. Dan ketika sampai di seberang dengan selamat, tentara Mesir yang berusaha mengejar, mereka tenggelam di laut Teberau. Itu mujizat yang luar biasa. Tapi nggak bertahan lama, ya. Ucapan syukur, sukacita yang orang-orang Israel naikkan, ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka kelaparan, ya, mereka ingin daging, dan berkali-kali mereka selalu berkata bahwa lebih baik tinggal di Mesir daripada mati di padang gurun, gak dapat air, tidak bisa makan daging. Dan mereka selalu teringat masa-masa ketika mereka di Mesir. Jadi walaupun orang Israel ini sudah keluar dari Mesir, tapi cara berpikir yang terbentuk dalam hidup mereka ketika diperbudak di Mesir itu tetap ada, ya. Mesirnya masih ada dalam pikiran mereka, belum keluar dari pikiran mereka, sehingga setiap mendapatkan sedikit kesulitan mereka akan ingat Mesir, dan mereka sepertinya menyesali sudah keluar dari Mesir. Dan akibatnya kalau kita baca di kitab Mazmur di bagian lain, karena mereka terus bersungut-sungut, akhirnya Musa juga pahit hatinya dan teledor dengan kata-katanya, sehingga akhirnya Musa pun tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, kita bisa lihat Mazmur 90 ini dari ayat 1, ya, tapi kali ini saya mau tunjukkan 3 ayat ini, ya. Dari Mazmur 90 yang merupakan doa Musa, ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 10 seringkali dikutip oleh banyak orang, bahkan pendeta, dengan mengatakan bahwa umur manusia itu hanya 70 atau kalau kuat 80 tahun. Sehingga ketika sudah pensiun, sudah usia 55, maka cenderung cuma menghabiskan waktu saja. Dalam arti tidak berpikir untuk produktif, menghasilkan sesuatu, karena tanpa sadar dalam alam bawah sadarnya terpatri angka ini 70-80 tahun yang ada di Alkitab. Padahal kalau kita lihat Ronald Reagan itu jadi presiden Amerika ketika dia berusia 70 tahun. Dan dia memerintah selama 2 periode. Donald Trump juga usia 70. Lalu kalau kita lihat Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dia berusia 93 tahun. Lalu kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan seperti Billy Graham, itu meninggal ketika usianya sudah masuk tahun ke-100. Lalu Oral Roberts 90-an. Lalu ada hamba Tuhan juga namanya saya lupa ya, tapi ini terkenal sebagai orang yang beriman juga ya. Dia memberi makan ribuan anak-anak yatim piatu dalam panti asuhan yang dia dirikan, dan tidak punya satu donatur tetap ya. Namanya George Muller ya. Dia 96 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, kita perlu lihat bahwa Mazmur 90 ini adalah doa Musa ketika dia melihat orang-orang Israel yang berontak dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Dan usia mereka ketika mati di padang gurun itu adalah 70 atau 80 tahun. Karena kalau mereka keluar dari Mesir usia 30-an, ya mereka meninggal usia 70. Karena 40 tahun muter-muter di padang gurun, Tuhan bilang mereka semua mesti mati. Ya, karena mereka berontak terus. Tapi Musa sendiri mencapai umur 120 tahun. Tadi saya baru dapat WhatsApp ya, ada dikirim seorang nenek ya dari daerah China kalau nggak salah. 108 tahun ya, masih aktif. Nah, jadi kalau kita melihat Mazmur 90 ini dikatakan 70-80 tahun, ini adalah apa yang Musa lihat untuk orang-orang Israel yang dia pimpin. Mereka semua mati pada usia 70 atau 80 tahun. Nah, kemudian dikatakan ayat 12. Nah, ini yang bagus sekali ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa Musa berdoa seperti ini? Karena kalau tidak diberi hati yang bijaksana, maka kita bisa bertindak ceroboh, tergesa-gesa, atau mengambil keputusan yang salah. Sehingga hari-hari yang kita lalui itu sebenarnya hari-hari yang terjadi karena keputusan yang salah atau keputusan yang terburu-buru, sehingga seperti wasting times ya, waktu yang terbuang. Itu sebabnya Musa berdoa supaya ia dan seluruh pemimpin yang waktu itu ada dan sama-sama memimpin orang Israel, mereka diberi hati yang bijaksana. Nah, ada yang menarik juga ya,
pengalaman Musa mungkin juga tanpa sadar dia cetuskan di sini. Karena kalau kita pelajari catatan di Alkitab ya, kita lihat di Kejadian 15 ayat 13, waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, namanya masih Abram waktu itu ya, belum menjadi Abraham. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lalu ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ya. Lalu realisasinya di Keluaran 12 ayat 40, ketika orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, dikatakan di sini lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Lalu ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan. Di kitab Kejadian Tuhan berkata 400 tahun lamanya orang Israel tinggal di Mesir. Tetapi di Keluaran 12 faktanya, realisasinya dikatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kenapa bisa ada selisih 30 tahun? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kalau kita perhatikan Kisah Rasul 7, ini cerita bagaimana Stefanus waktu itu dia memberitahu bagaimana sejarah orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ya. Dikatakan di ayat 23, ini cerita mengenai Musa. Pada waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Kalau kita lihat di kitab Keluaran dari pasal pertama, pada waktu itu orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka ditindas dan mereka menjerit berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan Musa. Musa ini waktu lahir sebenarnya harusnya dia itu dibuang ke dalam sungai Nil ya, harusnya dibunuh. Karena waktu itu peraturan yang dikeluarkan oleh Firaun seperti itu. Tapi karena dilihat oleh ibunya Musa ini anak yang ganteng ya, anak yang cakep gitu. Jadi ibunya merasa sayang, dicoba disembunyikan beberapa saat, tapi akhirnya Musa ini yang masih bayi ditaruh di satu tempat ya, lalu diapungkan di sungai Nil. Sementara kakaknya mengamatinya dari jauh. Lalu Musa tersebut yang terapung di dalam seperti rakit itu ya, keranjang tapi di atas rakit, lalu dilihat oleh putri Firaun. Terus putri Firaun tertarik dan dia ambil bayi tersebut dan diberi nama Musa, yang artinya diambil dari air. Ya, jadi Musa itu diangkat sebagai anak oleh anak Firaun. Lalu anak Firaun ini, putri Firaun, menyuruh
dayang-dayangnya mencari siapa ibu anak ini. Lalu ibu anak tersebut, ibunya Musa, diberi tugas mengasuh Musa, ya, menyusuinya dan diberi upah. Tapi Musa itu diakui, ya, diangkat sebagai putri Firaun. Jadi dia tumbuh selama 40 tahun di lingkungan istana. Dan Alkitab berkata dia menjadi seorang yang berkuasa. Ada yang menyimpulkan dia menjadi seorang jenderal yang hebat sekali, berkuasa dalam perkataannya, dia disegani. Tetapi dalam hatinya itu, dia seperti menyadari bahwa Tuhan itu mau pakai dia untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Atau setidaknya dia berpikir posisi dia sebagai orang yang penting di Mesir bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Israel yang saat itu diperbudak. Jadi ini ide baik, ya. Ketika Musa melihat ada orang Israel yang sedang dianiaya, lalu dia menolong dan dia bela orang Israel itu karena dia tahu dia juga termasuk keturunan dari orang Israel. Dia bunuh orang Mesir itu. Dia sembunyikan mayatnya, ya, di pasir, dalam pasir. Lalu dia berpikir pada sangkanya saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel ini, akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Jadi artinya pada usia 40 tahun ini Musa sudah mengerti bahwa dia ini punya panggilan. Tapi bagaimana mewujudkannya dia belum tahu. Nah, ketika dia bertindak, belakangan baru kita bisa belajar bahwa itu tindakan gegabah. Waktu dia membunuh orang Mesir itu, dia kira dia sudah berbuat baik, akibatnya dia ketakutan. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Musa ketakutan bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya dengan membunuh orang Mesir itu sudah ketahuan. Sehingga akhirnya dia lari dari Mesir. Ya, di ayat 29 dikatakan, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Itu jauh, ya, kalau lihat di Alkitab, dia lari cukup jauh dari Mesir sampai ke tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Lalu ayat 30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, jadi dia usia 40 tahun dia membunuh orang Mesir, kemudian dia lari dan dia tinggal di Midian. Setelah 40 tahun, artinya setelah dia berusia 80 tahun, baru datang seorang malaikat menampakkan diri kepada Musa, dan kemudian Musa diutus untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau kita perhatikan, ya, realisasinya orang Israel itu tinggal di Mesir selama 430 tahun. Pada saat itu ketika mereka keluar dari Mesir, usia Musa yang memimpin mereka adalah 80 tahun. Karena 40 tahun ketika dia tinggal di Mesir, kemudian dia lari ke Midian, dan sesudah 40 tahun baru dia dipakai Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi usia dia 80 tahun. Nah, ketika dia berusia 40 tahun, ketika dia ada di Mesir, kalau kita bisa hitung, ya, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, umur Musa itu 80 tahun, sementara waktu Musa masih di Mesir usianya 40 tahun, jadi ada selisih 40 tahun. Maka 430 kalau dikurang 40 itu 390. Itu saat Musa usianya 40 tahun. Jadi saat Musa
berusia 40 tahun, saat itu orang Israel sudah tinggal di Mesir selama 390 tahun. Saat itulah Musa merasakan panggilan bahwa dia akan dipakai Tuhan memimpin orang Israel, termasuk untuk keluar dari Mesir. Tapi setidaknya dia menyadari bahwa Tuhan mau pakai dia untuk menolong orang Israel. Itu terjadi pada saat usianya 40 tahun. Dan itu terjadi pada saat orang Israel sudah tinggal di Mesir selama 390 tahun. Nah, kalau kita lihat Kejadian 15, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa orang Israel akan tinggal di Mesir selama 400 tahun, maka sebenarnya tinggal 10 tahun lagi. Kalau Musa tidak gegabah membunuh orang Mesir, walaupun dia merasa dia punya posisi yang bagus dan dia aman, sebenarnya tinggal 10 tahun lagi untuk orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi karena Musa gegabah, dia melangkah di luar tuntunan Tuhan. Ketika dia bunuh orang Mesir, dia ketakutan dan dia lari ke Midian, dan itu butuh 40 tahun sebelum dia dipanggil lagi untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan akibatnya ada delay 30 tahun. Dari harusnya 400 tahun, akhirnya menjadi 430 tahun waktu yang dibutuhkan oleh orang Israel tinggal di Mesir. Nah, itu sebabnya doa Musa ini bisa jadi pelajaran yang baik buat kita ya. Di Mazmur pasal 90 tadi di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kadang-kadang kalau terburu-buru kita bisa bertindak membuat sesuatu yang ternyata belakangan baru kita sadar itu salah. Padahal ketika kita membuat sesuatu tersebut, itu mungkin sudah melibatkan banyak orang, mungkin kita bisa sudah terikat kontrak, terikat banyak hal ya. Apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya lebih mengikat ya, seperti pernikahan ya, tidak bisa sembarangan. Ada delay, ada keterlambatan yang terjadi karena keputusan yang dibuat terlalu cepat atau tergesa-gesa atau hanya emosi atau kurang berdoa ya, atau karena tekanan mungkin. Abraham juga mengalami seperti itu. Ketika Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan punya anak kandung, lalu nampaknya tanda-tanda itu gak ada, dan istrinya bukan menawarkan ya, sebenarnya langsung perintah, dia kasih Hagar untuk Abraham kawin dengan Hagar, dan lahirlah Ismail. Dan selanjutnya selama 13 tahun tidak ada firman Tuhan buat Abraham. Tertunda 13 tahun lagi karena Abraham kawin dengan Hagar dengan tujuan menolong Tuhan menggenapi janjinya, yaitu Abraham punya anak kandung. Ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau Musa tidak tergesa-gesa bertindak dan membunuh orang Mesir, maka Musa itu bisa menjadi orang yang paling cepat persiapan yang dia perlukan untuk Tuhan pakai, yaitu cuma 10 tahun. Dari sejak dia tahu ada panggilan sampai dia jadi memimpin orang Israel keluar dari Mesir, itu cuma butuh 10 tahun sebenarnya. Tapi karena dia gegabah, akhirnya ada delay ya, menjadi 40 tahun dia mesti diasingkan dulu sampai
kepercayaan dirinya yang begitu kuat karena dia orang yang berkuasa di Mesir, orang yang punya posisi, itu semuanya hilang. Dia menjadi orang yang gak percaya diri lagi. Pada saat itulah baru Tuhan panggil dia untuk dia bergantung kepada Tuhan. Ada yang menarik ya, ada hamba Tuhan yang membagikan juga bahwa setelah ini Musa menjadi orang yang lembut ya, bergantung sama Tuhan. Tapi ketika orang Israel minta air dan Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, angkat tongkatmu lalu berbicaralah kepada gunung batu supaya air keluar dari gunung batu tersebut. Nah, Musa mengambil tongkatnya, dia tidak berkata kepada gunung tersebut, kepada gunung batu, tapi yang dia buat, dia pukul gunung batu tersebut. Dan memang keluar air. Tapi perintah Tuhan sebenarnya bukan untuk pukul gunung batu tersebut, hanya berbicara. Dan tanpa sadar mungkin Musa mulai kembali lagi, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan itu kelihatannya ya, dari ada hamba Tuhan bagikan, itu membahayakan, sehingga akhirnya Musa dikatakan sama Tuhan, kamu gak bisa masuk tanah perjanjian, dan digantikan oleh Yosua. Mungkin ditakutkan ketika nanti Musa masuk mau berperang, maka tanpa sadar dia mulai mengandalkan kekuatan dia sendiri. Tanpa sadar dia merasa dia sudah berpengalaman, dia gak perlu tanya lagi lebih detail sama Tuhan, dan dia bergerak dengan cara dia. Jadi sangat penting sekali kita belajar menaikkan doa yang Musa ajarkan ini di Mazmur 90 ayat 12, supaya kita diberi hati yang bijaksana. Kita menyadari bahwa hari-hari yang kita lalui itu bisa menjadi hari-hari yang sangat bermakna ya. Hari-hari yang berarti, yang bisa kita nikmati ya. Ada istilah begini, yesterday is gone ya. Is gone. Artinya kemarin itu sudah lalu. Ya, tomorrow is in the future ya. Besok itu masih di depan kita, itu hari depan. Tapi today itu hari di mana kita bisa melakukan sesuatu dalam tuntunan Tuhan. Dan itu disebut present ya. Present itu juga artinya hadiah. Itulah yang bisa kita lakukan dengan baik, dan hanya bisa kita lakukan dengan baik kalau kita minta wisdom dari Tuhan, minta hati yang bijaksana. Ya, ada hamba Tuhan lain, ya, namanya Kathryn Kuhlman. Asisten dia berkata begini, Kathryn itu seorang yang sangat sabar dalam menantikan Tuhan. Ketika dia tahu bahwa Tuhan memberi dia satu visi, maka dia akan berdoa. Dia gak langsung bergerak, dan dia percayakan Tuhan yang akan mengirim orang-orang yang akan bergabung dengan dia dalam mewujudkan visi itu. Dia terus berdoa, dan asistennya bilang Kathryn Kuhlman itu pakar dalam hal ini, dalam hal the art of waiting on God ya. Dalam hal seni menantikan Tuhan, tidak gegabah bergerak mengambil keputusan hanya dengan pemikiran logika kita, tapi tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biar lagu yang tadi kita nyanyikan itu menjadi lagu yang selalu kita ingat, karena ada pesan yang disampaikan lagu itu, yaitu supaya kita diberi hati yang bijaksana oleh Tuhan.
Dan kalau kita senantiasa bergerak dalam tuntunannya dengan caranya, maka kita bisa melihat bahwa memang Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kita semakin sadar bahwa memang betul Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in its time. Dan kita bisa menyadari dan mengalami bahwa our God is really good all the time. Tuhan kita selalu baik setiap saat. Amin.